Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, termasuk perkara yang seharusnya diketahui yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu, maka ia harus memenuhi 3 syarat berikut ini. Kalau dia mau berharap dia mau berharap apapun sama Allah. Harap disembuhkan penyakitnya, harap diberikan rezekinya, harap apalah segala macam. Kata beliau, termasuk perkara yang seharusnya diketahui yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu, maka ia harus memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Yang kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini hanyalah akan menjadi angan-angan saja. Harapan dan angan-angan adalah 2 hal yang berbeda. Setiap orang yang berharap adalah orang yang khawatir. Kalau dia betul-betul berharap, pasti dia khawatir. Ini saya dapat nggak ya? Maka itu akan memicu dia supaya tambah rajin. Andai kekhawatiran tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah ia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Dalam Jami'ut Tirmidzi atau dalam Sahih Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Siapa yang takut terlambat, niscaya ia akan berjalan semalam suntuk, dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk, ia pasti akan sampai ke tempat tujuannya. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, sungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Artinya, kalau teman-teman mau berharap betul masuk surga, mau berharap rahmatnya Allah, maka harus bekerja dan berusaha. Dan selalu diikuti antara 2 konsep, khauf dan roja. Khauf artinya dia takut jangan sampai tidak diterima sama Allah, maka dia berusaha maksimalkan. Dan roja berharap terus, tidak pernah berhenti. Tamak dengan rahmat Allah, ini bagian daripada syariat. Saya pernah jelaskan teman-teman, jangan tunggu sakit baru minta kesembuhan. Walaupun itu sunnahnya, kalau sudah sakit silakan minta kesembuhan. Tetap lebih afdal, kalau kita lagi sehat kayak sekarang, Masya Allah lagi sehat semuanya, Bapak Ibu lebih baik berdoa sama Allah, mengatakan, "Ya Allah, pertahankan kesehatanku." Itu lebih afdal, lebih baik, karena tamak dengan rahmat Allah dibandingkan kalau sudah sakit minta disembuhkan. Lebih baik teman-teman kita lagi kaya, lalu kita mengatakan, "Ya Allah, berkahi, tambahi, yang segala macam." Tamak dengan rahmat Allah, daripada sudah bangkrut baru minta jalan keluar sama Allah. Walaupun yang kedua boleh, tapi ini lebih afdal. Minta kesehatan selama sehat, minta kekayaan selama kaya, minta diberkahi keturunan sementara keturunan sudah ada, itu jauh lebih afdal, lebih baik, lebih mulia, pahala yang lebih besar dibandingkan nanti kalau sudah ada masalah baru kita minta solusi. Itu yang dimaksud. Jadi kalau orang, kata Nabi SAW, ini bahasa yang mengandung kiasan yang sangat tinggi ya. Kata Nabi SAW, siapa yang takut terlambat, jangan sampai ada amal yang tidak diterima nih. Jangan sampai amal saya kurang untuk masuk surga, niscaya ia akan berjalan semalam suntuk. Maksudnya ibaratnya, dia akan jalan sepanjang hidupnya istiqamah. Berada di antara harapan dan ketakutan. Dia selalu begitu. Bahkan pepatah salah satu ulama mengatakan, ingatlah, dari ulama salafus saleh, ingatlah, tidak akan bertemu antara 2 kegembiraan dan 2 ketakutan. Maksudnya apa? Kalau di dunia dia foya-foya, selalu saja menganggap semua tidak ada masalah, maka ini akan ketakutan nanti di akhirat. Tidak bisa ketemu antara itu sama kegembiraan di akhirat nanti. Dan siapa yang takut di dunia, khawatir, maka dia jaga, dia hati-hati. Ini nggak boleh, oh ini boleh, yang boleh saja, ini nggak boleh. Banyak hal yang dibatasi sama dia, maka dia akan bahagia di sana. Karena tidak bisa ketemu antara takut sini sama kebahagiaan di sana. Tapi tidak ketemu gembira sini akan dengan di sana kegembiraan. Pasti di sana akan ada takut. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang takut terlambat, nggak bisa masuk surga. Terlambat nih, tobatnya baru umur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, saya baru tahu nih, baru belajar sekarang. Maka dia akan berjalan semalam suntuk, artinya sisa umurnya pakai segera pakai dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk, maksudnya sepanjang hidup sisa umurnya dengan baik, antara takut dan berharap, ia pasti akan sampai ke tempat tujuan, surga. Karena Nabi SAW bilang, ingatlah, barang dagangan Allah kalau kalian jalan semalam suntuk, sisa umur kalian dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat, itu sangat mahal. Nilainya sangat luar biasa. Dan ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah yang Allah gantikan dan berikan karena kalian patuh adalah surga. Nggak layak amal kita untuk dapatkan surga itu, karena keabadian yang luar biasa. Masih ingat hadis yang pernah saya jelaskan masalah keutamaan surga, diantaranya
Kata Nabi SAW akan didatangkan nanti di akhirat orang yang paling menderita di dunia. Paling susah, nggak pernah ada alas kakinya. Bajunya cuma itu di badan, sampai sobek-sobek, makanannya pas-pasan, tapi suka ibadah. Orang yang paling menderita di dunia didatangkan, lalu dicelupkan selama 70 tahun misalnya dia menderita di dunia. Allah datangkan di akhirat, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah kau rasa susah selama ini? Pernah kau rasa kesengsaraan? Dia bilang tidak pernah demi Allah. Hilang semua. Jadi saking nikmatnya surga, sekali celupan kita lupain semua dunia itu. Oh ternyata cuma ini saja. Mirip dengan orang yang mati syahid. Ya, kata Nabi SAW, sungguh aku berharap aku terbunuh di jalan Allah. Lalu aku dihidupkan lagi, aku terbunuh lagi. Jadi para syuhada berharap prosesi matinya itu loh. Bukan berharap kembali ikut jihad saja, tidak. Berharap pada saat ditusuk, dipenggal lehernya. Itu yang mereka berharap. Karena itu konsep mati syahidnya di situ kan. Kalau ikut jihadnya berarti pahala jihadnya. Maka aku berharap aku terbunuh jalan Allah. Lalu aku dihidupkan lagi, aku terbunuh lagi. Sampai 10 kali. Karena besarnya pahala yang Allah janjikan. Dan kata Nabi SAW, tidak ada syuhada. Tidak ada orang yang mati syahid kecuali semuanya. Tidak ada orang yang meninggal berharap kembali ke dunia kecuali para syuhada. Mereka berharap, mereka dihidupkan lagi, kemudian mereka terbunuh lagi. Begitu terus. Jadi prosesi matinya yang kita anggap itu, oh ini ditusuk nih, oh ini dipenggal nih. Justru itu yang mereka harapkan. Karena ternyata prosesi itu tidak seimbang dengan balasan apa yang mereka dapatkan. Semuanya mereka lihat begitu mati, hijab matanya terbuka sudah. Oh ini malaikat, oh ini surga. Bahkan ruhnya orang beriman yang mati syahid itu, semoga Allah karuniakan kita, itu berada di pelatuk-pelatuk burung yang berterbangan di surga. Dia menikmati semuanya. Coba baca keutamaan syuhada seperti apa gitu. Dan itu yang dimaksudkan di sini. Jadi dia akan berusaha karena dia sudah tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal saleh, maka dia juga menyertakan rasa takut bagi mereka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu rasa, Ustaz saya kok rasa takut ya, nanti saya masuk neraka nih. Itu tanda-tanda keimanan. Karena dengan adanya rasa takut itu kita kayak jadi pengawas. Kayaknya kurang nih amal saya. Kayaknya sedekah saya masih kurang nih. Kayaknya saya harus lebih giat baca Quran nih. Begitu. Itu tanda-tanda keimanan. Dengan diimbangi tentu keinginan besar untuk beribadah. Karena khauf dan raja ini bagian daripada keimanan itu. Kata beliau, sebagaimana Allah SWT memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh, dia ingin semangat mengerjakan amal soleh, maka dia juga menyertakan rasa takut bagi mereka. Takut, khawatir. Ya. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa rasa harap dan takut yang bermanfaat adalah yang teriringi oleh amal soleh. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 57-61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Artinya ini firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 57-61. Renungi baik-baik. Sungguh kata Allah, orang-orang yang karena takut azab Rabbnya, berarti memang orang yang beriman, makin tinggi tingkat iman kita teman-teman, makin tinggi rasa takut kita terhadap azab Allah. Takut mati nanti bagaimana ya, sudah siap nggak amal, takut nanti kalau masuk neraka ini bagaimana ya. Allah mengatakan sungguh orang-orang yang karena takut azab Rabbnya, mereka sangat berhati-hati kata Allah. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabbnya, tadi fenomena alam, tsunami, banjir, segala macam. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabbnya, mereka tidak minta-minta kepada selain Allah, batu, patung, jimat, segala macam. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ada orang, para sahabat teman-teman khusus potongan ayat ini, kalau dia uang banyak di rumahnya, langsung gak bisa tidur, gelisah. Abdurrahman ibn Auf pernah begitu. Banyak uangnya, datang keuntungan sekian banyak. Dia gelisah, gak bisa tidur. Istrinya tanya, kenapa? Ini keuntungan besar sekali di rumah ini. Bagaimana kalau kita meninggal malam ini? Pertanggung jawabannya bagaimana depan Allah? Kata istri, lalu bagaimana? Kita bagi-bagi. Ayo bagi-bagi. Semalam suntuk suami istri gak tidur. Bungkus-bungkus, habis. Sampai subuh. Habis sholat subuh mereka lega. Alhamdulillah, amanah sudah selesai. Coba bayangkan kalau kita enggak. Tabung. Beli safety box, pakai ini, simpan, seakan-akan dia akan bawa ke kuburan, padahal cuma kain kafan. Sedekah sebelum nyesal, gitu loh. Sedekah itu harta yang kita bawa ke akhirat.
Ingat Hasan Basri rahimahullah pada saat beliau sedekahkan banyak hartanya, setiap hari sedekah. Dan sedekah ini memperbanyak harta. Dia sedekah, lalu dia senyum pada saat lihat orang-orang itu sudah pergi, orang miskin. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, lihat orang-orang ini sedang membawa amalku ketimbangan amalku tanpa diupah. Secara kasat mata mereka ambil duit, tapi secara hakikatnya sebenarnya mereka sedang bawa ketimbangan amal, tidak diupah apa-apa. Itu amal yang sebenarnya. Begitu para salafus saleh memahami masalah uang harta yang mereka diberikan. Ini Allah bilang. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati yang penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maksudnya ini akan membantu nanti di akhirat nih. Sedekah ini harus segera saya keluarkan. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Maksudnya mereka kalau kena rasa takut itu muncul maka mereka segera beramal soleh. Mau perkataan apapun orang ucapkan tidak usah peduli. Yang penting saya selamat gitu loh. Kita selamatkan diri kita, mulai dari kita. Dan insya Allah kalau teman-teman memperbaiki diri sendiri itu akan berefek pada orang lain teman-teman. Kalau kita bukan praktisi tidak ada manfaatnya. Kita sudah mulai pembenahan diri kita sendiri maka akan baik dengan sendirinya. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayat ini, apakah mereka adalah orang-orang yang meminum khamar, berzina dan mencuri? Beliau menjawab, la ya bintas Siddiq. ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat tadi Al-Mu'minun 57 sampai 61 itu adalah orang-orang yang tadinya minum khamar, berzina, mencuri, lalu kemudian mereka ketakutan dengan dosa mereka? Ya, kata Nabi SAW, bukan. Hai anaknya Siddiq, hai putrinya Siddiq, maksudnya Abu Bakar Siddiq. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mengerjakan sholat dan bersedekah. Mereka takut semua amalan tersebut tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi maksud dengan takut sini bukan karena mau zina terus rasa takut. Itu bagian dari peringatan dari Allah SWT. Mau mencuri rasa takut. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Tapi dimaksud adalah justru orang-orang yang sibuk dengan amal soleh, tapi pada saat itu hati mereka dipenuhi dengan takut. Jangan sampai nanti Allah nggak terima. Sehingga mereka selalu menjaga, berusaha kualitasnya lebih dinaikkan terus. Seperti itu. Hal serupa juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang bahagia dengan perkataan baik dan disertai dengan rasa takut. Sedangkan dia menyifati orang-orang yang sengsara dengan perbuatan buruk dan disertai rasa aman. Contoh di situ ada footnote nomor 122. Allah menyifati orang-orang yang bahagia dengan perbuatan baik dan disertai dengan rasa takut dalam firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yasiruna ma amarahumullahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, maksudnya silaturahim, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan memang perasaan yang sangat luar biasa takut bagi orang-orang beriman. Makanya hadir majelis ilmu teman-teman, kalau kita dengar tentang surga, tentang neraka, kita punya rasa takut, ya, rasa khawatir, itu tanda keimanan. Allah puji dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 dan itu kebaikan, dipertahankan, ya. Karena itu akan menjadi barometer supaya kita jangan terjerumus dalam dosa dan sibuk terlalu menjaga kualitas ibadah kita. Sedangkan, masih kembali paragraf pertama, dia-nya besar kata ganti Allah, menyifati orang-orang yang sengsara dengan perbuatan buruk yang disertai rasa aman. Ada orang yang justru ahli neraka, mereka itu maksiat dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, dari ini, dan selalu merasa aman. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ya. Itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 68. Di footnote nomor 123 di bawah sekali ada angka kecil 123 sebagaimana tercantum dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia-nya kata ganti Allah jadi besar, bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia Allah meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kerikil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Bayangkan teman-teman, sampai kaum salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in, saking pekahnya dengan masalah ini sampai mereka mengatakan, aku tahu kalau aku sedang berbuat dosa dan itu peringatan dari Allah pada saat terjadi perubahan sikap istriku, pada saat terjadi, ya,
tungganganku berubah sikap, dia mau naik kudanya, kudanya berontak, mau nyalain mobil kalau kita macet, segala macam. Dan adanya tikus di rumahku. Coba jadikan sebagai pelajaran. Kapan ada orang bermuamalah buruk dengan kita teman-teman? Kenapa ya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Sebagian salafus salih karena takutnya sama Allah, kalau jalan kakinya kesentuh batu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada apa nih? Peringatan dari Allah. Hanya itu. Ada suara pintu terdorong dengan angin keras, dia jadi takut. Ada apa ya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Peringatan-peringatan yang sangat peka. Rasa takut itu ada bagi orang beriman. Tapi membuat positif, dia jadi takut sama Allah. Ini peringatan dari Allah. Itu baik, itu tanda keimanan. Kalau Bapak Ibu bisa pertahankan itu sampai meninggal, itu luar biasa. Karena kita akan selalu berada di tahapan keimanan itu. Maksudnya amal soleh apa lagi nih? Kalau ada sedikit peringatan, astagfirullah gitu. Nabi Daud alaihissalam disebutkan cirinya kalau sedikit saja ada sesuatu peringatan, langsung ruku kepada Allah, sujud, nangis. Ya Allah, ada dosa apa? Maafkan ya Allah. Begitu. Luar biasanya mereka kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud di sini. Kata beliau, siapa saja yang memperhatikan kondisi para sahabat, niscaya akan mendapati mereka berada pada puncak amal disertai dengan puncak rasa takut. Adapun kita menggabungkan antara kurangnya amal, bahkan kelalaian dengan rasa aman. Sayangnya kita terbalik. Amal kita kurang, selalu merasa aman. Mereka sudah amalnya besar, ketakutannya juga besar. Itu yang harus terjadi sebetulnya. Makanya sekali lagi kalau teman-teman merasa takut, sering gitu ada pertanyaan masuk ke saya, Ustaz, saya setelah ikut pengajian saya jadi takut, saya begini, saya begitu, takut dengan dosa-dosa dulu nanti dihukum sama Allah, takut amal saya kurang. Itu tanda keimanan. Saya sering ingatkan, pertahankan itu bagus. Barometer itu nanti akan membuat kita jalan dalam hati-hatian. Nggak mau deh nanti akan begini, nggak mau nanti gitu. Kata beliau, renungkanlah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berikut ini. Aku ingin sekiranya aku menjadi sehelai rambut di sisi seorang hamba mukmin. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Bakar berkata, dengan luar biasanya ketaatannya kepada Allah, ya sampai Nabi SAW tunjuk kau Abu Bakar di surga. Berapa banyak jaminan kepada Abu Bakar. Itu pun masih membuat Abu Bakar merasa khawatir, bukan tidak percaya dengan Nabi SAW. Tapi dia tetap itu tingkat jaminan Allah ini diikuti dengan rasa takut yang tinggi. Dia bilang, aku berharap kalau aku cuma menjadi sehelai rambut di badannya orang beriman. Udah orang beriman bisa selamat, aku ikut selamat sama dia. Padahal Abu Bakar siapa dia? Sampai kata Nabi SAW, kalau ditimbang imannya Abu Bakar satu timbangan, dan ditimbang imannya seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua kita, yang sudah mati, yang masih hidup, yang akan lahir nanti, ditimbang imannya di sebelah, Abu Bakar lebih berat. Satu orang ngalahin kita semua. Tapi rasa takutnya luar biasa. Dia bilang, saya berharap menjadi sehelai rambutnya orang beriman saja. Disebutkan pula Abu Bakar memegang lisannya seraya berkata, inilah yang menggiringku ke dalam kebinasaan. Beliau pegang lisannya, lalu beliau tarik sendiri, beliau mengatakan, ini yang membinasakan aku. Kalau salah digunakan ini bahaya. Dia nasihati dirinya. Beliaulah orang yang banyak menangis. Seperti sarannya, menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Maksudnya buat diri kalian menangis. Baca Al-Quran tentang neraka. Gak bisa nangis. Ya Allah, buat aku nangis. Para sahabat begitu. Pernah Abu Bakar sama Abu Bakar sama Nabi SAW duduk subuh sambil menangis. Karena firman Allah turun pada saat itu, ya, mengingatkan Nabi kenapa 60 tawanan Badar itu nggak dibunuh. Umar datang, Umar lalu melihat mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang buat kalian menangis? Beritahukan supaya saya ikut menangis. Orang beriman kalau menangis, kita ikut nangis sama mereka. Bukan malah kita bilang, oh itu orang nangis ya. Kenapa dia nangis ya? Malah tanda tanya, gitu kan? Kenapa nggak gembira saja? Kenapa nggak begini saja dan seterusnya? Ya. Dikatakan juga ketika mengerjakan sholat, sahabat ini seperti sebatang pohon disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Abu Bakar dan hampir semua sahabat itu kalau sudah takbir Allahu Akbar. Saking takutnya sama Allah sampai mereka seperti batang pohon kurma, nggak gerak sama sekali. Dalam riwayat dikatakan sampai kalau kumbang atau lebah datang menyengat dahi mereka berdarah, mereka tidak bergerak. Tidak bergerak sama sekali. Ada di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu sholat, jaga malam pasukan, dipanah oleh musuh, kena jantungnya, sebelah kiri dadanya kena. Itu berdarah, tidak bergerak sedikit pun. Panah. Kita kadang-kadang cuma digigit nyamuk sudah luar biasa. Panah dia nggak gerak. Maka musuh itu curiga, ini manusia atau bukan? Karena disembah belukar. Dilempar lagi anak panah yang kedua, kena di posisi yang sama, luka, berdarah, sobek, nggak bergerak. Sampai penuh anak panah. Karena orang itu lemparin terus anak panah. Penasaran, ini manusia atau bukan? Maka setelah sudah banyak anak panah dan jadi berat,
di dadanya dan darah terus ngucur. Dia bilang, saya pun ruku. Waktu saya ruku, orang itu lari. Dia tahu ini manusia. Dia bilang, demi Allah kalau bukan saya khawatir saya mati terbunuh, lalu Rasulullah SAW dan para sahabat dikejar oleh musuh atau diserang musuh tiba-tiba, aku akan lanjutkan untuk menyelesaikan surah Al-Kahfi pada malam itu. Enggak goyang, gitu. Bagaimana mereka tahu ini sedang berhadapan sama Allah? Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, kalau mau masuk masjid teman-teman, kalau habis wudhu mau masuk masjid wajahnya memerah, ketakutan. Sampai orang-orang tanya, hai Hasan, ada apa dengan kamu? Dia bilang, apa kalian tidak tahu aku akan masuk ke istananya siapa sekarang? Masjid, yang mungkin kita anggap biasa tiap hari kita masuk, tahu ini istananya Allah. Apa kalian tidak tahu aku akan bertemu dengan raja siapa dan istananya siapa yang akan aku masuki? Ini hanya dipahami oleh orang beriman saja. Kita kadang-kadang masuk masjid, keluar masjid, bercanda segala macam, kita anggap itu biasa, padahal itu rumahnya Allah kita masuki. Bagaimana kalau kita masuk ke istana merdeka saja? Atur jalannya, atur kata-katanya, bajunya bagus. Kenapa ke masjid tidak begini? Nah, itu istananya Allah SWT. Orang beriman selalu begitu, tingkat ketakutannya seimbang dengan tingkat amalnya. Nah kalau itu ada, itu sangat positif. Itu yang Ibnu Qayyim tekankan di sini, rahimahullah. Kata beliau, suatu ketika ada yang membawakan seekor burung kepadanya, maksudnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membolak-balikannya lalu berkata, tidaklah hewan buruan ditangkap dan pohon ditebang, melainkan ada tasbih yang disia-siakan. Jadi Abu Bakar memperingatkan dirinya. Jadi pada saat burung itu didatangkan, sudah dimasak, ya, kemudian burung ini hasil buruan, mau dihidangkan buat beliau. Maka beliau pun membolak-balikan daging burung itu, sambil mengucapkan kalimat tidak semua orang faham. Orang beriman bisa faham itu. Dia mengatakan, tidaklah ya seekor burung seperti ini terbunuh atau pohon ditebang kecuali akan ada tasbih yang berhenti. Karena mereka semua sedang bertasbih kepada Allah SWT. Ada hadis sahih menjelaskan, kalau tiba hari Jumat, kayak kita sekarang hari Jumat ini, kalau tiba pagi hari Jumat, seluruh makhluknya Allah, kecuali jin dan manusia, menegadahkan kepalanya ke langit. Mau serangga, mau hewan-hewan, mau pohon-pohon, segala macam. Menunggu apakah sangkakala ditiup atau tidak. Karena kiamat tidak terjadi kecuali hari Jumat. Cuma kita saja yang lalai. Manusia sama jin yang banyak yang lalai. Dan sampai kapan teman-teman mau jadi manusia yang lalai terus, atau mau jadi orang yang baik ini? Tujuannya harus berubah. Gitu ya. Kalau kita tidak berubah dan tidak mengubah diri kita sendiri, tidak akan pernah terjadi perubahan sama sekali. Dan rugilah kita. Penyesalan di akhirat. Makanya teman-teman, sampai peringatan pagi ini pada diri saya dan pada teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah lihat siapa yang bicara, apa yang disampaikan, ilmu ambil. Dan bagus dan beruntunglah orang yang segera memperbaiki dirinya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, beruntunglah orang yang segera memaksakan dirinya sampai dia berdebu, dia menunggangi kuda dan berlari di medan perang untuk mendapatkan mati syahid. Jadi sudah tahu, ini waktu yang tinggal terbatas, yang tinggal sedikit, lalu mereka masuk ke surga. Ya, itu tujuannya. Begitu juga dengan seorang sahabat di perang Badar, waktu Nabi SAW bilang, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian, 313 orang sahabat yang hadir di sini, kemudian terbunuh di tangan orang-orang Quraisy, tunjuk musuh-musuh itu. Pedangnya, anak panahnya mereka, tombak, kena tubuh kalian, kecuali kalian pasti masuk surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Ada sahabat satu, dia mengatakan, bakin ya Rasulullah, indah sekali ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau bilang bakin? Ya Rasulullah, ulangi lagi. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang terbunuh di sini ya, oleh orang-orang kafir itu, mau tombak kah, mau pedang kah, mau segala macam, kena tubuh kalian, kecuali pasti masuk surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Dia mengatakan, bakin ya Rasulullah, indah sekali ya Rasulullah. Apakah seseorang di antara kami dibunuh oleh orang-orang kafir itu? Cuma ditusuk, cuma dipenggal, apalah. Terus masuk surga, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Lalu Nabi bertakbir, suruh pasukan menyerang. Sahabat ini rupanya lagi pegang 2 butir kurma. Dia bilang, saya akan habiskan kurma ini baru saya mati syahid. Dia kunyah satu-satu dipegang. Begitu dia kunyah, lalu teringat di benaknya dia, kalau saya tunggu kurma ini habis, maka lama sekali masuk surga. Dibuang sama dia, langsung menyerang musuh, mati terbunuh. Begitu luar biasanya mereka. Kita teman-teman kadang-kadang lemah sekali. Dengar azan, sholat ke masjid enggak ya? Loh, azan sudah kedengar. Bukannya bangun, berdiri gitu. Ini mereka depan mata musuh mau ditusuk, mereka seperti itu. Makanya teman-teman, makin tinggi tingkat ibadah kita lakukan, maka makin besar kepekaan kita seperti tadi. Itu gak bisa muncul kecuali kita paksakan diri ibadah. Makin peka, dan jangan buka pintu dosa. Setiap ada peluang dosa, tutup. Dan setiap orang di antara kita pasti punya peluang berdosa. Pasti. Siapa di antara kita yang selamat dari tawaran berzina, tawaran berbohong, tawaran menipu? Semua punya peluang. Depan mata bisa dilakukan. Tapi orang beruntung adalah justru dia kontrol. Enggak, ini enggak boleh, haram. Selesai. Maka kalau dia lakukan itu, rasa takutnya kepada Allah makin tinggi nanti. Makin terkontrol, makin terawasi.
Ini semua yang tadi dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Masih kisah Abu Bakar dikatakan di halaman setelahnya, saat menghadapi maut, Abu Bakar radhiyallahu berkata kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, wahai putriku, sebagian harta kaum muslimin ada padaku, yaitu aba'ah atau mantel atau pakaian yang biasa dikenakan wanita Arab, bejana untuk memerah susu, dan budak ini bawalah segera ke Umar bin Khattab. Jadi maksudnya di sini sempat Abu Bakar karena sebagai raja waktu itu masih ada amanah ditaruh di rumahnya. Ada orang titipkan ini baju mantel, tolong disedekahkan, hai Abu Bakar. Kemudian ada juga bejana yang dipakai untuk memerah susu, dan ada juga budak yang dititipkan, tolong sedekahkan. Abu Bakar baru terima. Abu Bakar khawatir mati, dan dia sudah tulis wasiat untuk Umar. Maka dia mengatakan, hai putriku, sedekah kasih ke Umar ini. Jangan ada tinggal di rumah semua amanah ini. Beliau juga menambahkan, demi Allah, aku lebih senang sekiranya aku menjadi pohon yang dimakan lalu ditebang. Artinya, karena khawatir jangan sampai di akhirat ini selamat gak sih? Rasa takut ini positif. Selama dia mendongkrak kita untuk beribadah. Padahal Abu Bakar sudah dapat jaminan surga. Ya. Qatada berkata, telah sampai kepadaku perkataan Abu Bakar, aku senang sekiranya aku menjadi tanaman hijau yang dimakan binatang ternak. Lihatlah Umar bin Khattab saat membaca surah At-Tur. Sahabat ini menangis ketika sampai pada ayat Inna adzaba rabbika lawaqi'. Surah At-Tur ayat 7. Sungguh azab Rabbmu pasti terjadi. Bagi pelaku dosa pasti terjadi. Karena sangat kerasnya tangisan beliau sakit. Akhirnya para sahabat menjenguknya. Umar bin Khattab berkata kepada anaknya saat mau menjelang, celakalah kamu, letakkan pipiku di tanah. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmatiku. Lantas beliau melanjutkan, celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuniku. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali, baru kemudian meninggal dunia. Maksudnya Umar bin Khattab waktu sakit keras, beliau minta malah anaknya taruh pipiku ke tanah supaya menyadari kalau aku akan masuk ke tanah nih. Lalu dia mengatakan, andai saja rahmat Allah tidak datang kepadaku maka rugilah aku. Jadi maksudnya menghisap dirinya sendiri, padahal Umar sudah dapat jaminan surga juga. Saat berzikir di malam hari, Umar pernah membaca ayat yang membuatnya takut sehingga ia tetap tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Orang-orang pun menjenguknya karena menyangka ia sedang sakit. Di wajahnya pun terdapat 2 garis hitam akibat tangisan. Jadi Umar bin Khattab kalau kita lihat secara fisik itu di dekat matanya ada garis warna hitam karena seringnya air mata netes di situ. Jadi hampir setiap hari nangis. Subhanallah, tangisan juga di jalan Allah ini tidak pernah terjadi teman-teman kecuali kalau iman kita sudah sampai pada level tertentu. Kalau enggak bisa. Kita berusaha cari jalan pun susah. Perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, lunak sendiri hati kita. Baca sedikit ayat nangis. Ingat akhirat nangis. Lihat kejadian fenomena alam ada orang tabrakan. Ya Allah, bagaimana kalau saya yang tabrakan begitu? Allah kasih peringatan. Jadi lebih pekah. Itu hanya datang kalau tingkat ibadah kita bagus. Ibnu Abbas berkata pernah berkata kepadanya, maksudnya kepada Umar bin Khattab, Allah membuka sejumlah kota, menaklukkan sejumlah negeri, serta melakukan sejumlah hal dengan perantaran. Maksudnya di zaman Umar bin Khattab luar biasa, setengah dunia dikuasai oleh umat Islam. Umar pun menjawab, aku senang sekiranya aku selamat tanpa membawa pahala ataupun dosa. Andai saja aku di akhirat nanti selamat tanpa dosa dan tidak ada juga pahala, sudah gembira. Apalagi kalau Allah kasih diterima semua itu amal. Artinya amal-amal yang mereka lakukan tidak membuat mereka sombong, tidak membuat mereka riya, tapi membuat mereka tambah takut. Kapan orang beramal kemudian dia riya, ini berarti sudah jelas tidak ada maksud untuk mendapatkan akhirat. Inilah Utsman bin Affan, contoh yang lain, radhiyallahu anhu majma'in, yang jika berdiri di samping kuburan ia menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Beliau mengatakan, sekiranya aku berada di antara surga dan neraka, sedang aku tidak tahu ke arah mana dari keduanya aku diperintahkan, sungguh aku akan memilih menjadi abu sebelum aku mengetahui mana yang akan ditetapkan untukku. Maksudnya karena takutnya kepada Allah, sudah ada jaminan surga. Tapi kalau masih didirikan aku antara surga dan neraka dan aku tidak tahu di mana aku suruh, aku berharap jadi debu aja pada saat itu. Ini bahasa-bahasa kiasan para sahabat menunjukkan tentang ketakutan mereka. Ini juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang banyak menangis dan sangat takut kepada Allah. Ia sangat takut terhadap 2 perkara, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Beliau menjelaskan, panjang angan-angan akan melalaikan akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu akan mencegah dari kebenaran. Ingatlah, dunia telah berbalik pergi, maksudnya sudah mau habis umurnya dunia ini. Dan akhirat sedang datang menghadap. Masing-masing dari keduanya mempunyai anak, maka jadilah anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok di akhirat adalah hisab tanpa amal.
Ini semua nasihat-nasihat yang luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian, kita angan-angan atau target seorang muslim adalah surga. Kalau angan-angan cuma duniawi saja, selalu mau makan apa besok, makanan favorit, mau singgah di mana, mau ketemu siapa, urusan dunia semuanya, nggak ada urusan akhirat. Nggak ada pikirannya nanti besok sholat saya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Minggu lalu saya tidak puasa, Senin Kamis, sekarang saya akan puasa. Kemarin saya belum baca Quran, sekarang saya sudah baca Quran. Bukan program akhirat, tapi dunia aja terus. Maka ini kerugian bagi dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan itu angan-angan yang panjang, kosong, dan akhirnya mengikuti hawa nafsu. Ya. Inilah Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain. Ia pernah berkata, sungguhnya yang paling aku takutkan pada hari kiamat adalah jika ditanyakan kepadaku, wahai Abu Darda, kamu seorang berilmu, lalu apa yang sudah kamu amalkan dari ilmumu? Beliau juga berkata, sekiranya kalian mengetahui apa yang akan kalian temui setelah kematian, tentulah kalian tidak makan makanan sesuai selera, tidak minum sesuai selera, dan tidak memasuki rumah untuk bernaung di dalamnya. Tapi kalian akan keluar ke daratan tinggi sambil memukul-mukul dada dan menangisi diri-diri kalian. Aku benar-benar amat ingin menjadi sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan. Maksudnya begitu luar biasanya akhirat nanti, hisabnya berat, harusnya kita hati-hati. Kalau bukan karena takdir Allah aku menjadi manusia, ada hisabnya, maka aku berharap menjadi sebuah pohon ditebang, selesai, habis ceritanya. Di bagian bawah kedua mata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terdapat bekas semacam tali sendal yang usang disebabkan tetesan air mata, karena seringnya nangis maka kelopak matanya itu berwarna hitam. Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, alangkah baik seandainya aku adalah sebatang pohon yang ditebang. Aku ingin sekiranya aku tidak pernah diciptakan. Bukan memungkiri takdir Allah, tapi perkataan ini adalah rasa takut untuk menjadi motivasi bagi dirinya supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawarkan kepadanya nafkah, namun dia berkata, kami telah memiliki kambing betina yang kami perah, keledai yang membawa kami, mantan budak yang melayani kami, dan kelebihan aba'ah atau pakaian yang biasa dipakai wanita Arab, sedang aku takut dihisab atas hal-hal tersebut. Jadi artinya Abu Darda mengatakan waktu mau dikasih banyak hadiah, dia mengatakan sebentar, ini semua saja di rumah ini, adanya ini baju, adanya makanan ini, adanya ini pelayan, ini sudah cukup dari hisab hari kiamat, jangan ditambah lagi. Jadi karena takutnya masalah akhirat. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, pernah membaca surah Al-Jathiyah pada suatu malam. Ketika sampai pada ayat dalam Al-Jathiyah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibal ladzina ijtara'u sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Al-ayah, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan atau dosa mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh? Maka ia mengulang-ulangi ayat tersebut dan menangis sampai subuh. Jadi karena dia katakan, ada orang sangka kadang-kadang, oh buat dosa nggak apa-apalah, toh sama juga makan sama-sama, tidur sama-sama. Padahal sebenarnya tidak. Allah mengatakan bahkan lanjutan ayat ini, sawa'an mahya wa mamatuhum. Apakah mereka mengira kami samakan dalam hidup dan mati mereka? Sama yahkumun. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Keliru. Nggak akan sama teman-teman. Kita patuh, kita beriman, kita beramal selalu dikatakan sama dengan orang yang berbuat kedurhakaan, tidak mungkin. Allah SWT mengatakan itu. Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in berkata, aku ingin seandainya aku adalah domba jantan, lalu keluargaku menyembelihnya serta memakan daging dan menghirup kuahnya. Artinya selesai ceritaku. Gitu. Ini semua bahasa-bahasa kiasan karena takut ya. Uraian ini terlalu panjang untuk dipaparkan satu persatu karena banyak sekali bicara kisah tentang sahabat seperti ini. Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, bab kaiful mu'minu min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Ketakutan seorang mukmin dari gugurnya amalnya sementara ia tidak menyadarinya. Imam Bukhari khususkan bab itu. Banyak hadis yang menyebutkan dan kisah-kisah para sahabat bagaimana mereka diikuti dengan rasa takut yang puncak. Khawatir jangan sampai sudah 5 tahun pun beramal, nanti bisa muncul riaknya, akhirnya hilang, akhirnya sia-sia gitu ya. Saya subhanallah ketemu dengan beberapa orang ya, diantaranya kemarin ada seseorang saya temui. Begitu saya ketemu, saya lihat dia terzalimi, orang ini terzalimi. Dia ngomong begini, begitu, begini, saya sudah buat ini, macam-macam disebut sama dia. Betul dia bicara, saya bilang, akhi, afwan, bisa saya kasih masukan? Bisa. Antum tahu masalah mannan? Mannan ini nyebut-nyebut kebaikan, ya. Itu termasuk Imam Al-Ghazali dimasukkan dalam kategori dosa besar. Kebetulan dia paham. Dia bilang, iya tahu. Baik. Antum daripada sebutkan kebaikan antum tadi, ini bisa mannan.
Betul antum terzalimi, tapi sebutkan kebaikan antum ini bisa menghilangkan pahalanya. Oh iya ya Ustaz ya, iya. Jangan sampai antum sekian tahun berkhidmat di sebuah tempat, menjadi penyebab banyak perkembangan perusahaan itu kah, pesantren itu kah, lembaga itu kah, antum sudah punya andil, sudah ada pahalanya. Sekarang antum terzalimi, lalu antum sudah tidak dapat hak dunia, tidak dapat juga hak akhirat, rugi benar. Udah hak dunia antum tidak dapat, itu aja antum urus. Gak usah sebut-sebut yang sudah berlalu. Iya benar, iya nanti hilang dua-duanya. Kadang-kadang subhanallah manusia tidak sadar, nyebut-nyebutin ternyata hilang percuma nanti. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah beramal soleh, diam, sudah tutup. Malaikat sudah catat, tidak ada yang tahu. Tidak usah ada yang tahu. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ganiyul khafi. Allah sangat cinta hambanya yang bertakwa, patuh, kaya, suka menyumbang, dan suka merahasiakan amal, khafi. Tidak ada yang tahu amalnya. Dia buat, dia pergi. Udah, dia nyumbang, dia diam. Nah, ditanya namanya sudah hamba Allah, selesai. Tidak ada pamer-pamer. Ada orang subhanallah tidak, baru nyumbang sedikit. Itu masjid saya yang kasih itu keramiknya. Itu AC lihat gak? Itu saya yang beli. Untuk apa? Untuk orang bilang, oh hebat ya. Pujian orang sepanjang lidahnya. Bodoh benar. Tidak usah teman-teman. Orang beriman tahu ada urusan akhirat. Ada malaikat yang catat masalah itu. Ibnu Ibrahim At-Taimi mengatakan, tidaklah aku membandingkan antara perkataan dan amalku, melainkan aku khawatir menjadi seorang pendusta. Artinya dia khawatir, kalau aku sudah mulai menyebut amalku, maka berarti aku jadi seorang pendusta nanti. Ternyata amal itu aku tidak buat untuk Allah. Ya, artinya dia mengawasi dirinya, tidak mau cerita apa-apa. Tidak mau cerita apa-apa. Ibnu Abi Mulaika berkata, aku pernah bertemu 30 sahabat Nabi. Semuanya takut jika kemunafikan menimpa mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa imannya seperti Jibril dan Mikail. Sahabat Nabi sudah ikut berperang dengan Nabi, lihat Nabi dengan mata kepala, Nabi jamin surga, semuanya masih mengatakan, aku khawatir jangan sampai aku munafik. Ada sahabat Nabi terkenal dengan orang yang merahasiakan atau orang yang memegang rahasia Nabi, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah ketemu dia, lalu Umar mengatakan, apakah Rasulullah menghitungku termasuk munafik? Umar kira dirinya munafik, takut, khawatir. Kata Hudzaifah, tidak ada, kau tidak masuk. Gitu. Tapi yang jelas Hudzaifah tahu betul namanya orang-orang ini, gitu kan. Tapi bagaimana Umar bin Khattab khawatir jangan sampai dia termasuk ini, bukan orang beriman. Disebutkan dari Al Hasan radhiyallahu rahimahullah Hasan Basri, ia berkata, tidak ada yang takut kemunafikan selain orang mukmin dan tidak ada yang merasa aman darinya selain memang orang munafik. Ya, tidak ada orang yang takut berdusta nanti masuk orang munafik nih, atau orang yang takut ingkar janji sehingga dia masuk orang munafik. Tidak ada yang takut begitu kecuali orang beriman. Kalau orang merasa aman, ya itu kan sifat munafik, saya tidak kok. Berarti dia munafik sendiri nanti. Bisa terjerumus dia di situ. Ya. Karena merasa dirinya bangga dengan amalnya, padahal sebenarnya tidak. Umar bin Khattab lalu menegaskan kepada Hudzaifah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah menyebut namaku dalam jajaran orang-orang munafik? Hudzaifah mengatakan tidak, dan aku tidak akan memberitahukan kepada seorang pun setelahnya. Jadi Nabi SAW kalau mau ceritakan, ini munafik, ini munafik, ini munafik, nama-nama disebutkan itu cuma Hudzaifah bin Yaman saja, yang lain tidak ada. Sampai dikenal dengan sahibus sir Nabi SAW, orang yang memegang rahasia Nabi. Jadi dulu orang-orang bilang tahu, orang ini munafik atau tidak, waktu Nabi SAW sudah meninggal, ya. Kalau Hudzaifah masih hidup, kalau Hudzaifah ikut sholat, berarti itu orang mukmin. Kalau itu tidak disolati, berarti orang munafik. Karena orang munafik Nabi nggak sholati. Maka mereka tahu orang munafik dari situ. Dan Hudzaifah bin Yaman menjaga rahasia. Orang yang tanya, apakah saya munafik? Dia diam, dia tidak mau jawab. Kecuali Umar saja. Waktu Umar tanya, apakah saya termasuk munafik? Dan para ulama mengatakan, kelasnya Umar saja menanyakan dirinya apakah dia munafik atau tidak. Khawatir terjerumus. Kata Hudzaifah tidak. Dan mulai sekarang saya tidak akan sampaikan kepada siapapun setelahmu. Cuma kau saja yang tidak masuk ini, yang lain ada yang masuk. Gitu. Ya. Kemudian kata beliau di sini, saya penulis maksudnya, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mendengar guru kami. Di situ gurunya masih ada putbah nomor 141 Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menulis buku ini dalam muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mengatakan bahwa bukanlah maksud Hudzaifah, aku tidak mau menyatakan bahwa selainmu tidak terlepas dari kemunafikan, tapi maksudnya ialah aku tidak membuka pintu pertanyaan seperti ini lagi, sehingga aku harus memberi jawaban berupa rekomendasi, karena setiap orang yang bertanya apakah Rasulullah SAW menyebutkan namaku kepadamu. Jadi aku tidak mau lagi menjawab seperti ini. Apakah aku munafik? Tidak mau aku jawab apa-apa lagi. Karena ini Nabi suruh rahasiakan. Saya menambahkan, kata Ibnu Qayyim, hal yang serupa
dengan sikap ini adalah jawaban Nabi SAW kepada seseorang yang meminta kepada beliau untuk mendoakannya agar termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pada saat itu beliau mengatakan, kamu telah didahului oleh Ukasha. Jadi pernah Nabi SAW, Ukasha ini nama sahabat ya, radhiyallahu anhu. Maka pernah Nabi SAW duduk dengan para sahabat di masjid, lalu beliau mengatakan, ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Lalu Ukasha berdiri mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk itu. Nabi SAW mengatakan, kau termasuk itu. Karena memang Ukasha layak, orang yang beribadah segala macam itu. Ada sahabat yang berdiri, rupanya sahabat ini, ya, bukan orang yang, maksudnya sebagian ulama mengatakan mungkin belum sampai ke situ. Maka dia mengatakannya, Rasulullah doakan juga saya. Tapi Nabi tidak mau sakiti perasaannya. Nabi cuma mengatakan, kau telah didahului oleh Ukasha. Ya, artinya orang ini telah dahului kamu dari sebelumnya. Baik dahului kamu dari sisi ibadah, atau memang dasarnya dia lebih dulu minta doa. Beliau tidak bermaksud menyatakan bahwa hanya Ukasha yang paling berhak masuk surga tanpa hisab dibandingkan para sahabat yang lain. Akan tapi sekiranya beliau mendoakan juga penanya tadi, disebut banyak orang melakukan hal serupa sehingga terbukalah pintu itu. Bisa jadi nanti ada yang maju meminta didoakan, padahal sebenarnya ia tidak berhak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Oleh sebab itu bersikap diam adalah lebih utama dalam hal ini. Nah, artinya kesimpulannya teman-teman sekalian, bagaimana kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sia-siakan sisa umur yang ada. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari sini.